Panggilan itu, apakah PKL itu sampai mengganggu Kak Nila Kalau saya sendiri? sendiri melihatnya lebih kepada situasi yang saat ini begitu Adanya ya. PKL di sekitar rumah saya tersebut cukup dengan mengganggu. merelokasikan pedagang PKL tersebut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada para penonton dan pendengar di luar sana. Apa kabar hari ini? Saya harap semoga kabar kalian baik-baik saja ya, tidak ada yang sakit. Untuk yang sakit mungkin segera berobat ke dokter, karena sakit yang terlalu lama itu tidak enak, terutama untuk sakit hati. Ya, perkenalkan, nama saya Narendra Ahmad Aldarda, sebagai host yang akan mengiringi kalian untuk membawa podcast kali ini. Podcast kali ini akan kami beri judul SPP, Si Paling Podcast. Pada podcast kali ini akan membahas berbagai macam permasalahan yang sedang tren atau sedang tentang beberapa permasalahan yang ada di dunia ini. Di antaranya mungkin tentang kelangkaan minyak di Indonesia, atau tentang balapan yang berlangsung di Indonesia setelah beberapa tahun, atau tentang ada seorang afiliator yang tertangkap karena hartanya merupakan harta curian orang. Wah, kita tidak tahu ya. Untuk itu kami buka saja untuk episode perdana kali ini. Pada episode perdana kali ini mungkin kurang jika kita langsung membahas hal-hal yang sangat berat, karena jika kita membahas hal-hal yang sangat berat itu terlalu frontal ya istilahnya. Untuk itu kami membahas hal-hal yang mungkin dekat-dekat dengan kita saja, atau mungkin hal-hal yang ringan saja. Pada episode perdana kali ini kita akan membahas tentang keberadaan PKL di daerah Taman Pinang. Seperti kita ketahui, di daerah Taman Pinang itu banyak sekali ya PKL atau pedagang kaki lima yang berjualan di sana, sehingga di beberapa jam-jam tertentu itu menimbulkan kemacetan yang sangat mengganggu pengguna jalan. Nah, tentang keberadaan PKL ini juga menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat ya. Ada masyarakat yang pro atau setuju karena mungkin dengan adanya keberadaan PKL ini kebutuhan mereka bisa terpenuhi, jadi mereka tidak perlu jauh-jauh untuk pergi membeli sesuatu, atau mereka juga bisa tentang berkeliling atau berbelanja di sana dengan harga yang murah. Namun ada juga masyarakat yang kontra, tidak setuju karena menimbulkan banyak sampah, menimbulkan kemacetan. Mungkin ada beberapa dari tempatnya yang agak menjorok ke jalanan sehingga menutupi jalan dan lain sebagainya. Untuk itu pada podcast kali ini kita akan bahas tuntas semuanya, supaya mungkin permasalahan ini bisa menimbulkan bisa terdapat jalan keluarnya, agar tidak terjadi lagi perdebatan di kalangan masyarakat. Pada podcast kali ini kita juga akan mengundang beberapa golongan masyarakat, diantaranya yaitu pedagang yang sebagai seseorang yang mungkin akan memberikan pendapat pro-nya ya. Pedagang yang sedang mungkin berdagang di daerah Taman Pinang. Yang kedua yaitu ada masyarakat sekitar yang kontra atau tidak setuju dengan adanya beberapa PKL atau pedagang kaki lima di daerah Taman Pinang ini. Selain itu kita juga menghadirkan beberapa atau menghadirkan seseorang perwakilan dari pemerintah, yaitu dari Dinas Perindustrian dan Ekonomi Kreatif, untuk mungkin bisa menengahi di antara permasalahan ini dan juga bisa memberikan beberapa solusi atau mungkin beberapa kebijakan supaya PKL ini bisa tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan ataupun masyarakat sekitar. Ya, kita langsung masuk saja ke pembahasan utama podcast kali ini, yaitu tentang keberadaan PKL di Taman Pinang. Ya, mari kita sambut bintang tamu pertama, yaitu salah seorang pedagang yang sedang berdagang di daerah Taman Pinang ya. Kini kami undang guna untuk masyarakat sebagai perwakilan dari masyarakat yang pro dengan adanya PKL atau pedagang kaki lima hadir di daerah Taman Pinang. Mungkin beliau bisa memberikan beberapa pendapat atau beberapa alasannya mengapa kok dia berjualan di daerah Taman Pinang, atau mengapa dia memilih berjualannya di daerah Taman Pinang bukan di daerah yang lain. Ya, kita sambut Kak Ata sebagai bintang tamu pertama, yaitu pedagang di daerah Taman Pinang. Halo. Ya,
bagaimana kabarnya Kak? Apakah sehat atau gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk pedagang atau berdagangnya ini gimana ya Kak di daerah pandemi ini? Apakah lancar atau apakah ada kendala-kendala sedikit yang mungkin menjadi batu geronjalan bagi Anda? Kalau untuk saya pribadi sebetulnya mungkin bisa dirasakan oleh pedagang lainnya, terutama saat awal-awal pandemi begitu kita perlu beradaptasi dengan kondisi yang mana banyak sekali masyarakat yang mengurangi interaksi secara langsung. Iya, berarti ada beberapa masyarakat itu yang memilih memesan lewat online gitu, begitu Betul ya Kak? sekali. Jadi kita Oke. tapi itu sebenarnya mengacu kepada kesadaran diri masing-masing begitu untuk tetap bertahan dan Tapi ada beberapa masyarakat juga kan yang maksudnya masih datang di mungkin pedagang atau mungkin ke atas sendiri buat beli beberapa kebutuhannya gitu. ya betul, masih ada mungkin beberapa yang mendatangi untuk membeli. Kalau boleh tahu ya Kak, Kak Ata ini salah satu PKL yang berdagang di daerah Taman Pinang. Kalau boleh tahu Kak Ata ini berdagang atau berjualan apa ya? Kalau saya sendiri berdagang kaos ataupun baju pakaian. Pakaian apa? Pakaian anak-anak atau pakaian itu? Pakaian orang Macam-macam dewasa, ya? macam-macam. Macam-macam. Oke. Nah, ini kan ada beberapa permasalahan ya Kak, yaitu mungkin tentang hadirnya PKL. Nah, ada masyarakat itu yang bertolak belakang dengan Kak Ata sendiri, yaitu kontra atau tidak setuju dengan hadirnya PKL di daerah Taman Pinang ini. Ya kan kami tidak tahu ya sebagai orang biasa atau orang awam, gimana sih tanggapan dari seorang pedagang dengan adanya permasalahan ini. Kan harusnya kan mungkin pedagang itu bisa dengan luas atau mungkin bisa dengan bebas ya kalau untuk berdagang, karena ya juga mereka memerlukan beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Juga dengan adanya pedagang kan juga masyarakat di sekitar itu juga bisa terpenuhi gitu kebutuhannya. Nah, untuk ke atas sendiri bagaimana tanggapannya dengan adanya mungkin perdebatan atau pro dan kontra ini? Ya mungkin kalau saya sendiri melihatnya lebih kepada situasi yang saat ini begitu ya, ketika orang-orang mengkontrakan PKL, di mana PKL sendiri saya fokuskan terhadap lapangan kerjanya, ekonominya, maka sangat disayangkan sekali ketika PKL menjadi jembatan untuk orang-orang mempunyai pekerjaan untuk menghidupi dirinya serta keluarganya, malah dijadikan sebuah permasalahan yang bisa menghambat ekonomi suatu keluarga itu. Nah itu karena kan kita juga tidak tahu ya Kak, bagaimana perjuangan di balik pedagang itu berdagang di daerah Taman Pinang itu. Betul. Hanya karena mungkin mengganggu atau menyebabkan kemacetan atau apa, sehingga sampai harus apa ya, seperti diusir atau tidak boleh berjualan lagi. Nah untuk misalnya nih, jika Kak Ata misalnya sedang berdagang, lalu ada mungkin pihak berwajib atau istilahnya Satpol PP datang dan memberikan teguran kepada Kak Ata. Nah, untuk Kak Ata sendiri mungkin apa ya perbuatan yang Kak Ata lakukan? Apakah Kak Ata itu akan pulang atau membereskan dagangannya, atau mungkin tetap berjualan tapi berpindah di tempat yang lain? Betul kan, kita tahu sendiri ya. Misalnya nih pedagang, misalnya pedagang itu belum laku atau yang laku cuma sedikit kan, ya kita juga gimana ya, namanya juga orang berdagang kan tujuannya mencari untung. Kalau misalnya yang laku cuma sedikit ya kan sama aja, belum balik modal atau lain sebagainya. Kalau misalnya nih hal itu terjadi, apa yang dilakukan Kak Ata? Apa gimana? Mungkin akan ada sedikit negosiasi antara saya dan yang berwajib, mungkin untuk membicarakan, ataupun saya juga minta secara langsung solusinya begitu. Saya juga melihat apabila saya juga diusirnya dengan cara yang tidak baik, mungkin untuk apa saya menurutinya gitu. Iya, oke. Berarti dengan hadirnya pedagang ini juga menimbulkan beberapa dampak positif ya Kak. Misalnya lapangan kerja dari orang-orang yang masih belum memiliki pekerjaan itu bisa terbuka, karena kan kita tahu sendiri beberapa orang yang masih belum memiliki kerja itu memilih untuk berdagang atau memilih untuk berjualan beberapa kebutuhan masyarakat yang sekiranya ini sedang tren atau supaya bisa laku cepat di saat-saat ini, misalnya masker atau sanitizer dan lain sebagainya. Nah betul sekali, apalagi kalau berdagang sendiri modal yang dibutuhkan kan bukannya modal terlalu besar, jadi mungkin banyak banget yang bisa melakukannya sendiri. Nah penonton atau pemirsa
setelah kita mendengar pendapat dari salah seorang pedagang yang berdagang di daerah Taman Pinang ya, mungkin kita dapat tahu ya bagaimana perjuangan dari pedagang ini tadi untuk berdagang, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan lain sebagainya. Dan itu pedagang ini juga dengan berdagang juga menyumbang dampak positif. Di antaranya yaitu misalnya kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Masyarakat bisa membeli barang dengan harga yang murah, atau juga lapangan kerja dari beberapa orang yang mungkin masih belum memiliki pekerjaan atau mungkin masih menganggur itu bisa terbuka dan mereka bisa memilih jalan untuk berdagang. Ya, sepertinya agak kurang ini kalau misalnya kita hanya mengundang dari satu sisi saja ya Kak ya, dari pandangan dari sisi pro. Nah, untuk itu setelah kita mengundang pedagang dari di daerah Taman Pinang ini, kita sambut bintang tamu berikutnya, yaitu salah satu masyarakat yang mungkin tidak setuju dengan kehadiran pedagang, salah satunya ke atas sendiri ya, di daerah Taman Pinang. Ya, kita sambut bintang tamu yang berikutnya, yaitu Kak Nila sebagai salah satu masyarakat di daerah sekitar Taman Pinang yang mungkin kurang setuju atau mungkin bersifat kontra terhadap adanya PKL di Taman Pinang kali ini. Ya, langsung saja masuk Kak Nila. Ya, bagaimana kabarnya Kak? Apakah sehat-sehat aja atau baik-baik aja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Kak tentang untuk PKL di daerah Taman Pinang ini? Menurut Kak Nila sendiri itu bagaimana tentang keberadaannya? Apakah mengganggu masyarakat atau mengganggu pengguna jalan? Sedangkan Kak Nila sendiri juga rumahnya mungkin ada di sekitar PKL itu ya, di sekitar Taman Pinang itu. Apakah PKL itu sampai mengganggu Kak Nila sendiri? Ya, bagaimana pendapatnya? Untuk saya sendiri, dengan adanya PKL di sekitar rumah saya tersebut cukup mengganggu. Apalagi dengan ditimbulnya sampah-sampah di sekitar lingkungan yang dapat mencemari lingkungan. Selain itu dapat menimbulkan banjir. Dan dengan adanya PKL tersebut, itu termasuk suatu ilegal. Jadi mungkin ada beberapa PKL itu yang istilahnya tidak ada izin ya Kak ya. Yap, betul. Karena dengan tidak adanya izin itu jadinya sampai diusir atau mungkin bahasa halusnya itu ditertibkan oleh Satpol PP itu sendiri. Mungkin untuk kita bahas yang pertama untuk sampah ya. Ya, dapat kita tahu sendiri ya, kalau misalnya ada pedagang atau mungkin lebih tepatnya pedagang di pinggir jalan, sampah itu menjadi hal yang paling utama atau hal yang mengganggu bagi pengguna jalan atau bagi masyarakat sekitar. Nah, untuk ke atas sendiri ini terkait dengan sampah atau permasalahan sampah, apakah Kak Atta ini sudah melakukan beberapa terobosan ya? Mungkin ke atas sendiri, jangan masuk ke pedagang lain dulu ya. Terobosan supaya sampah ini tidak menumpuk di mungkin kiosnya Kak Atta atau di sekitar-sekitar daerah pedagang Taman Pinang itu, atau mungkin ada beberapa kebijakan yang sudah ditentukan oleh paguyuban atau sekumpulan pedagang itu sendiri. Ya, bagaimana? Mungkin kalau saya sendiri karena berjualan yang berupa baju atau pakaian gitu, mungkin tidak membutuhkan terlalu banyak sampah, tidak menghasilkan baik sampah, sehingga pembuangan sampah sendiri juga cukup tertib dan kita juga sama-sama sadar begitu ya sejauh ini. Berarti untuk terkait sampah sendiri itu hanya pedagang yang berkaitan dengan makanan dan minuman mungkin ya Kak ya, yang menyumbang banyak sampah di daerah itu. Bisa jadi. Untuk Kak Nila sendiri, apakah Kak Nila pernah menemukan setumpukan sampah yang mungkin tidak terawat atau dibiarkan begitu saja di daerah Taman Pinang itu? Dan kalau boleh tahu, itu letaknya di mana? Atau letaknya misalnya di pinggir jalan, atau letaknya di mana? Atau mungkin letaknya itu ada di salah satu tempat pembuangan akhir atau TPA? Karena kita tahu sendiri, jika memang ada di TPA atau tempat pembuangan akhir, mungkin saja sampah itu masih belum bisa terurus atau masih belum bisa dibuang ke tempat pembuangannya gitu. Bagaimana? Untuk saya sering sekali menemukan tumpukan sampah di sekitar pinggir jalan yang sering saya lewati itu sendiri. Sampah tersebut biasanya jenisnya seperti sampah
organik yang kulit-kulit buah. Ya karena kita tahu sendiri di Plastik. daerah Taman Pinang itu banyak sekali pedagang buah ya. Ya. Nah, untuk Kak Atta, kembali lagi ke Kak Atta nih. Mungkin Kak Atta memiliki beberapa terobosan atau pendapat mungkin ya. Bagaimana sih cara mengatasi untuk permasalahan sampah ini? Apakah harus diperlukan mungkin sebuah organisasi untuk menanggulangi sampah khusus di daerah Taman Pinang ini, atau mungkin menyewa atau membeli sebuah truk sampah ya, supaya mobilitas dari pembuangan sampah ini itu bisa berlangsung dengan baik? Bagaimana Kak? Ya mungkin dengan adanya sebuah organisasi yang mana setiap pedagang dapat mengumpulkan sampahnya masing-masing begitu di sekitarnya dia, lalu dijadikan satu ataupun diatur begitulah ya, dapat dicoba untuk direalisasikan begitu. Nah, untuk mencoba direalisasikan kali ini itu juga harus memerlukan biaya yang sangat banyak ya Kak ya. Nah, terkait dengan biaya ini mungkin ada hubungannya dengan pemerintah. Nah, alhamdulillah kita undang salah satu perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Ekonomi Kreatif. Mungkin beliau bisa memberikan unek-uneknya atau pendapatnya mengenai tentang permasalahan yang ada timbul di daerah Taman Pinang ini, misalnya seperti sampah yang kita bahas ini tadi, atau mungkin tentang masalah-masalah yang lainnya. Ya, mari kita sambut Kak Tiara sebagai salah satu perwakilan dari Dinas Perekonomian dan juga Ekonomi Kreatif. Ya, Kak Tiara, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah ini untuk adanya pedagang kaki lima di daerah Taman Pinang ya, ini menimbulkan banyak sekali pro dan kontra. Ada masyarakat yang mungkin pro, salah satunya pedagang ya, karena mungkin mereka juga salah satunya pedagang ini dengan berdagang ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian mereka. Karena apabila dihentikan atau diputus dengan cara digusur atau ditertibkan, itu mungkin juga akan mempengaruhi kesejahteraan mereka juga. Namun ada juga beberapa masyarakat yang kontra atau tidak setuju dengan adanya pedagang yang berjualan di daerah Taman Pinang ini. Untuk Kak Tiara sendiri, mungkin bagaimana pendapat Kak Tiara sendiri tentang adanya perdebatan ini? Apakah mungkin ada beberapa solusi, terutama terkait sampah tadi ya? Sampah tadi adanya sampah menumpuk di pinggir-pinggir jalan ya, di salah satu spot seperti spot penjualan terutama buah atau makanan-makanan. Apa Kak Tiara ini memiliki mungkin beberapa solusi atau tanggapan tentang permasalahan ini? Ya baik, menurut saya gimana? Apakah mungkin ada beberapa solusi ya terkait dengan adanya sampah ini? Misalnya kayak diberikan salah satu lahan untuk merelokasikan pedagang ini supaya tidak terlalu berantakan di pinggir jalan, sehingga dengan adanya sampah ini tuh tidak menjadi tontonan warga yang bisa merusak pemandangan. Itu bagaimana? ya keberadaan PKL ini di Taman Pinang ya tentunya menimbulkan banyak pro kontra dari berbagai pihak. Untuk solusinya yang bisa kita lakukan itu contohnya dengan merelokasikan pedagang PKL tersebut di suatu lahan atau tempat yang lebih luas dan strategis. Kemudian untuk permasalahan sampahnya itu bisa kita kasih tempat pembuangan sampah yang baik juga. Iya, baik. Berarti untuk relokasinya ini diharapkan semua pedagang kaki lima ini bisa pindah ya Kak, atau mungkin bisa berganti berjualan di daerah tersebut. Dan untuk daerahnya apakah sudah ditentukan ya Kak? Daerah mana yang akan menjadi salah satu spot untuk menjadi lahan yang digunakan untuk pedagang kaki lima ini berjualan? Untuk lahannya ini bagaimana? Apakah sudah ditentukan atau mungkin akan dirundingkan lebih lanjut lagi tentang lahannya? Karena terkait dengan lahan ini kita juga harus mencari lahan yang luas, juga lahan yang strategis, karena kan kita juga tidak semena-mena harus memilih lahan-lahan, karena ada beberapa lahan itu yang mungkin bahan lahannya ini tidak cocok atau mungkin letaknya kurang strategis, dan hal itu juga akan berkaitan dengan para pedagang dan juga para pembeli. Dan untuk kita balik lagi ke pedagang, untuk ke atas sendiri, dengan adanya relokasi pedagang ke tempat atau lahan yang baru ini,
Apakah Kak Atta setuju atau bagaimana? Kalau untuk relokasi sendiri sebetulnya ada setujunya, tapi ada tetap pertimbangannya begitu ya. Ya, berarti ada setuju nggak ada pertimbangan. Untuk pertimbangannya ini bagaimana ya? Mungkin kalau pertimbangannya itu ada di konsumen gitu. Mungkin beberapa dari kami sudah memiliki langganan ataupun yang sudah sering membeli gitu. Ya, nah itu mungkin misalnya tiba-tiba yang istilahnya pelanggan itu menjadi tidak tahu ya. Betul. Tentang pemindahan pedagang ini. Nah, Kak Aja, itu juga akan mempengaruhi ya Kak terhadap para pedagang, mungkin jadinya pedagang nanti sepi atau gimana gitu. Nah betul. Selain itu juga untuk kalau biasanya relokasi dan pemindahan ke tempat itu kan kepada menjadi sebuah kios begitu Nah, ya. iya. Nah, ditakutkannya bahwa kios tersebut biaya sewanya begitu mahal. Iya, nanti juga akan berpengaruh terhadap harga barang yang dijual. Nah, untuk Kak Tiara sendiri sebagai perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Ekonomi Kreatif, bagaimana ya tentang tanggapan mengenai dua permasalahan ini, yaitu terkait dengan yang pertama masalah persewaan atau kios ini, dan yang kedua masalah terkait pelanggan yang mungkin tidak tahu dengan adanya pemindahan pedagang ini. Mungkin Kak Tiara bisa memberikan solusi mengenai misalnya tentang pedagang yang akan pindah, mungkin diberikan sebuah pemberitahuan misalnya banner atau bagaimana. Ya, untuk pemindahannya agar konsumen ini mengetahui akan pemindahannya PKL ini ya, agar PKL juga tidak kehilangan para konsumennya ini, bisa dibuatkan spanduk begitu, bertuliskan misalnya pedagang itu nanti akan dipindah di daerah sini dengan alamat lengkap, supaya pembeli yang awalnya berbelanja di daerah Taman Pinang, kok kaget pedagang ini tidak ada, dengan membaca banner itu mungkin bisa langsung menuju ke tempat yang baru itu tadi. Nah, untuk masalah kios nih Kak, apakah dari pemerintah sendiri ada jaminan atau mungkin ada subsidi bantuan supaya para pedagang ini juga tidak perlu repot-repot, juga tidak perlu mengeluarkan hanya uang untuk membayar sewa ini? Apa pemerintah ada subsidi atau bantuan begitu? Ya. Pemerintah akan memberikan subsidi bantuan tersebut untuk para pedagang PKL karena pemindahan ini kan harus membutuhkan biaya yang tadi ya. Dengan berarti adanya subsidi ini mungkin bisa berpengaruh terhadap pedagang itu sendiri. Bisa misalnya sendiri pedagang bisa menjual harga yang lebih murah dengan tempat yang lebih strategis, lebih bagus di sebuah bangunan gitu. Nah, untuk masyarakat sendiri mungkin sebagai konsumen, bagaimana pendapat Anda tentang pemindahan pedagang ini? Apa mungkin masyarakat bisa terbantu atau bagaimana? Menurut saya cukup setuju dengan hal tersebut. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, jika setiap PKL tadi dipindahkan ke kios-kios, kan dia kan membutuhkan biaya yang lumayan untuk pemindahan tadi. Lah, kemungkinan besar barang yang dijualnya itu menjadi sedikit mahal. Nah, jika saya pertimbangkan lagi, saya memilih lebih beli barang tersebut di mall aja. Baik, dengan adanya mungkin pemindahan atau relokasi lahan ini, bagaimana terkait dengan masyarakat yang selaku sebagai konsumen dari pedagang kaki lima ini? Apakah merasa puas atau merasa bahwa dengan adanya relokasi ini menjadi terganggunya itu menjadi dikurangi? Bagaimana? Menurut saya sendiri, saya cukup puas dengan adanya relokasi lahan tersebut. Karena dengan adanya relokasi lahan tersebut, itu sendiri dapat mengurangi kemacetan di daerah Taman Pinang, dan juga memudahkan masyarakat dalam mencari bahan-bahan kebutuhan sekitar supaya lebih mudah. Itu ya lebih terfokus gitu ya, tidak mencar-mencar di satu ruangan. Saran saya sih cuma ini ya, seharusnya lahan itu sendiri tuh dibikin lebih besar lagi, lebih luas lagi, agar bisa menampung daerah sekitar-sekitar. Karena kita tahu sendiri juga di daerah Taman Pinang itu juga pedagangnya kan agak banyak. Jadi takutnya mungkin saran dari Kak Nila sendiri itu supaya ditambah lahannya, supaya semua pedagang kaki lima ini bisa terrelokasi dengan baik dan bisa
mendapat kios yang mungkin juga sama-sama strategis Iya, begitu ya. benar. Untuk pemerintah sendiri sebagai salah satu perwakilan dari Dinas Perindustrian dan juga Ekonomi Kreatif, apa langkah kedepannya supaya pemindahan atau relokasi ini berjalan dengan lancar? Ya, pemindahan relokasi PKL ini tuh juga akan disesuaikan dengan tata kota kota Sidoarjo ya. Ya, supaya lebih terfokus juga lebih Iya. terstruktur gitu. Ya, terstruktur dan tertata dengan baik. Oke. Dengan- Baik, nampaknya dengan adanya permasalahan ini, yaitu tentang hadirnya pedagang kaki lima di daerah Taman Pinang, mungkin sudah menemui titik terang ya, sudah menemui beberapa solusi juga, sampai kita undang salah satu perwakilan dari pemerintah. Itu sudah sangat maju sekali podcast kali ini ya, dengan adanya perwakilan, yaitu perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Ekonomi Kreatif ini menjadi salah satu solusi terbaik bagi masyarakat yang bertolak belakang gitu pendapatnya, dari segi pro dan juga masyarakat dari yang segi kontra. Beberapa kesimpulannya itu diantaranya misalnya terkait utamanya tadi relokasi ya. Iya, betul. Relokasi pemindahan lahan di suatu tempat supaya dapat terstruktur dengan baik, dan juga dengan relokasi ini juga tadi diberitahukan diberikan subsidi atau bantuan Iya, ya, betul. supaya para pedagang sendiri juga tidak kesulitan untuk membayar sewa, untuk membayar iuran atau lain sebagainya, dan juga untuk konsumen sendiri supaya membeli barangnya ini tidak terlalu mahal, karena jika relokasi ini memiliki harga sewa itu berkaitan dengan harga barang yang dijual begitu. Jadi akan memudahkan juga untuk para konsumen yang beli supaya harga barangnya itu tidak naik. Baik, mungkin udah ditemukan ya jalan keluar dari permasalahan kali ini, yaitu dengan adanya relokasi ini, dan mungkin untuk kedepannya supaya relokasi ini supaya bisa berjalan dengan lancar, bisa melingkupi semua PKL yang ada di Taman Pinang ini, supaya mereka juga kan salah satu sumber mata pencaharian mereka yang menafkahi keluarganya ataupun lain sebagainya. Jadi pada podcast kali ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu untuk mengatasi adanya atau hadirnya pedagang kaki lima di daerah Taman Pinang yang mungkin agak semrawut atau agak berantakan, yaitu dilandasi atau dilakukan dengan cara relokasi ke sebuah lokasi yang nantinya akan menjadi pusat perdagangan mungkin ya, pusat perdagangan kaki lima atau pusat perekonomian dari para pedagang kaki lima di daerah Taman Pinang. Baik, sepertinya kita tutup saja podcast kali ini. Sepertinya ketiganya juga sudah menemukan titik terang ya antara permasalahan yang kita bahas tadi. Baik, kita tutup saja podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Karena mungkin di podcast berikutnya kita akan membahas hal-hal yang bersifat lebih luas atau lebih ke satu Indonesia ya begitu. Misalnya saja membahas tentang pemindahan ibu kota. Seperti kan kita tadi sekarang membahas tentang pemindahan PKL ini tadi. Mungkin kita akan lebih loncat lagi ke pemindahan ibu kota, atau mungkin ke isu yang sedang beredar saat ini, yaitu tentang presiden di negara, kurang tahu itu akan menambah menjadi 3 periode, padahal di peraturan undang-undangnya itu hanya 2 periode. Wah, kita tidak tahu itu negara mana. Baik, kita tutup saja podcast kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa saksikan podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.